selamat pagi adik-adik sekolah minggu GPD Melati. Kembali lagi dengan Kakak Joy. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kakak ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik jangan main-main, jangan sambil makan, jangan sambil nonton yang lain. Kita mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Kakak ajak untuk semua bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita nyanyikan waktu Tuhan. Berikan sikap yang manis. Kita mau memulai ibadah kita. Katakan bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Adik-adik nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Terima kasih adik-adik. Percaya semua untuk Kebaikanku bila nanti percaya kuasa-Mu. Sekali lagi, bila kau izinkan sesuatu terjadi. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan,
adik katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya. Jangan ada yang ngintip, jangan ada yang main-main lagi. Kita mau berdoa. Kakak Joy yang berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi yang indah ini kami anak-anak sekolah minggu GPDI Melati sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami, memberkati kakak-kakak yang melayani, memberkati kami semua agar kami bisa duduk diam, bisa serius, bisa dengar-dengaran saat ibadah sekolah minggu berlangsung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, boleh tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, katakan Tuhan Allah di tengah kita. Oke, gerakan ya adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Besar, besar, besar. Besar, besar. Sekali lagi besar, besar, besar. Oke, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Pakai gerakan juga ya adik-adik. Lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku sedalam, lebih dalam kasih Yesusku seindah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus
sedalam dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lebih dalam kasih Yesusku, seindah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segala. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya, mengalahkan. Oke. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Berikan sikap yang baik untuk kita mau berdoa. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman, hidupku menggenapi firman-Mu. Sertai setiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Adik-adik katakan dari awal, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Adik semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ikuti Kakak Joy berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terimalah persembahan pujian kami yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan sedikit dari cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus mengurapi kakak yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati setiap kakak-kakak yang sudah melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu dengar-dengaran, tidak main-main saat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, Kak Esti senang sekali ya. Minggu ini Kak Esti masih bisa berkesempatan untuk menyapa adik-adik semua di rumah. Kak Esti masih bisa menyapa adik-adik dengan tubuh yang sehat. Dan Kak Esti harap adik-adik di rumah semua juga dalam keadaan sehat-sehat ya adik-adik. Nah adik-adik, Kak Esti mau terima kasih dulu nih buat adik-adik. Terima kasih loh, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dengan sangat luar biasa. Semangat semuanya. Kak Esti lihat semuanya penuh sukacita. Meskipun ada beberapa yang masih duduk memuji Tuhannya ya, nggak apa-apa. Minggu depan memuji Tuhannya lebih semangat lagi ya sayang. Nah adik-adik, sebentar kita akan memulai cerita firman Tuhan. Kak Esti minta adik-adik semua duduk yang manis dulu. Pintar. Dan pasang telinganya baik-baik. Terlebih siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Gak ada lagi yang ngobrol, gak ada lagi yang bercanda sama kanan kirinya. Duduk yang manis ya adik-adik. Minggu ini Kak Esti diberi tema cerita firman Tuhannya dari ayat Alkitab Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Judulnya Saya Bisa Melayani. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ayat 32 sampai 43 ini ceritanya tentang Ibu Dorcas adik-adik. Nah, saya mau tanya dulu nih dari tema ini. Saya bisa melayani. Kira-kira siapa di sini adik-adik yang bisa melayani Tuhan? Wah, bisa ya? Semuanya bisa, hebat, luar biasa. Adik-adik, contoh pelayanan itu seperti apa aja ya adik-adik? Wah iya tuh ada yang bilang bermain musik, oke. Song leader, iya memimpin puji-pujian ya. Ada yang singer, ada yang jaga tamu di depan. Nah adik-adik, pelayanan itu tapi bukan hanya seputar di dalam gereja ya adik-adik. Adik-adik bisa melayani Tuhan juga, misalnya dengan menolong atau membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, tidak hanya di lingkungan gereja aja seperti bermain musik, menjadi singer, atau
pelayanan-pelayanan altar lainnya seperti jadi song leader ya. Tapi adik-adik juga bisa melayani Tuhan seperti berdoa juga di rumah. Itu kan nggak kelihatan ya, pekerjaan itu, pelayanan itu nggak kelihatan, tidak dilihat orang. Tapi itu merupakan pelayanan juga. Adik-adik bisa mendoakan ibu gembala, mendoakan pelayan-pelayan lainnya di gereja. Nah, itu merupakan satu pelayanan juga. Atau seperti yang tadi Kak Esti bilang, adik-adik bisa menolong orang yang sedang kesusahan, membantu orang-orang yang kesusahan. Itu merupakan salah satu pelayanan juga adik-adik. Ada banyak sekali pelayanan yang bisa adik-adik lakukan sesuai dengan talenta yang adik-adik miliki. Nah, adik-adik, gimana sih ceritanya Ibu Dorcas di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32-43 ini? Yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini. Duduk yang manis, dengarkan ceritanya baik-baik ya adik-adik. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia juga singgah kepada orang-orang kudus di Lida. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dia membantu semua orang, dia memberikan perhatian kepada banyak orang, dan mau menolong banyak orang. Tetapi pada waktu ia sakit, ia meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di sebuah ruangan. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segera datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruangan tersebut. Banyak orang yang berdiri di sana di dekat dia sambil menangis. Banyak perempuan-perempuan menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas sewaktu dia masih hidup. Kemudian Petrus menyuruh mereka semua keluar, dan ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta perempuan-perempuan lainnya, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita atau Dorcas sudah hidup kembali. Peristiwa itu menjadi terdengar kemana-mana di seluruh Yope dan ke banyak orang lainnya. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah saksikan cerita firman Tuhan ya kan adik-adik? Nah adik-adik bisa lihat pelayanan yang Ibu Dorcas lakukan adalah sesuai dengan talenta yang Ibu Dorcas miliki adik-adik. Di dalam cerita firman Tuhan tadi bukan hanya Ibu Dorcas ya yang melayani, tapi juga ada Bapak Petrus. Nah adik-adik, apa sih pelayanan yang Ibu Dorcas lakukan? Iya, Ibu Dorcas memberikan makanan kepada orang-orang miskin, membantu orang-orang miskin. Ibu Dorcas itu ringan tangan ya adik-adik. Dia mau menolong, dia mau membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dan juga Ibu Dorcas menggunakan talenta yang dimilikinya, yaitu dengan menjahit pakaian adik-adik. Ibu Dorcas ini bisa menjahit pakaian, dan dia membuat pakaian untuk orang-orang yang membutuhkan juga, seperti janda-janda miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang susah yang membutuhkan ya adik-adik. Pelayanan Ibu Dorcas ini Ibu Dorcas lakukan dengan penuh sukacita dan penuh kasih adik-adik. Dasar pelayanan dari Ibu Dorcas adalah kasih, karena Ibu Dorcas mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Nah adik-adik, maka ketika Ibu Dorcas meninggal, semua orang-orang yang sudah dibantu Ibu Dorcas merasa kehilangan dan sedih ya adik-adik. Nah untungnya di situ ada Bapak Petrus. Bapak Petrus juga melayani adik-adik. Bapak Petrus lalu berdoa kepada Tuhan. Pelayanan yang dilakukan Bapak Petrus pada waktu itu adalah membangkitkan Ibu Dorcas ya adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan, dan lewat perantara Bapak Petrus, Ibu
Ibu Dorcas boleh disembuhkan. Nah, Ibu Dorcas disembuhkan bukan oleh Bapak Petrus adik-adik, tetapi oleh Tuhan, tapi melalui perantara Bapak Petrus. Nah, akhirnya ketika Ibu Dorcas bisa dibangkitkan kembali dan orang-orang melihat mukjizat itu, orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setiap pelayanan yang dilakukan Ibu Dorcas itu tertanam di hati setiap orang yang ada di Yope. Nah, mereka makanya boleh mengenal Yesus melalui kebaikan yang dilakukan oleh Ibu Dorcas dan Bapak Petrus ya adik-adik. Nah, pesan yang didapat dari cerita Dorcas ini adalah yang pertama adik-adik, ketika kita melayani Tuhan, tujuan utama kita, motivasi utama kita adalah bukan ingin dipuji adik-adik, atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain, bukan ingin nama kita menjadi terkenal ya adik-adik. Motivasi utama kita melayani Tuhan adalah supaya lewat pelayanan kita, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Lewat pelayanan kita, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan dan segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka ya adik-adik. Kita mau menjadi berkat untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan adik-adik. Nah, pelayanan kita juga adik-adik, nama Tuhan boleh dimuliakan ya adik-adik. Bukan kita ingin dikenal, wah aku pengen jadi singer biar aku jadi tenar di gereja. Bukan itu ya adik-adik. Pelayanan itu bukan cuma bisa adik-adik lakukan di gereja. Di mana saja adik-adik bisa melakukan pelayanan. Satu pelayanan yang tidak dilihat orang seperti tadi Kak Esti bilang, berdoa. Itu pelayanan yang tidak dilihat orang, tetapi kita melakukan pelayanan, kita mendoakan ibu gembala ya adik-adik, kita melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun juga adik-adik, masuk pelayanan juga ya adik-adik. Kak Esti mau setiap pelayanan yang Kak Esti lakukan, juga pelayanan yang Esti lakukan, itu semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Mata-mata kita lakukan agar Tuhan Yesus disenangkan ya adik-adik. Dan jika Tuhan Yesus disenangkan, berkat-berkat boleh adik-adik terima ya adik-adik. Tapi tujuan utama kita melayani Tuhan, kembali lagi adik-adik, agar nama Tuhan dipermuliakan. Adik-adik boleh melakukan setiap pelayanan sesuai dengan talenta adik-adik. Coba ya kita lihat di dalam Alkitabnya, di dalam Roma 12 ayat yang 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik, ketika kita melayani Tuhan, jangan awal-awal aja kita semangat, tapi terus kita melayani Tuhan, dan jangan sampai roh kita menjadi kendor. Biarkan roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, kita juga mau memakai setiap talenta yang diberikan Tuhan, kita kembalikan lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan dipendam setiap talenta yang adik-adik miliki adik-adik. Oh ya, Esti mau adik-adik sebutkan contoh-contoh pelayanan apa aja ya yang bisa adik-adik lakukan. Nanti setelah firman Tuhan ini adik-adik bisa ketik tuh di komen pelayanan apa aja ya yang bisa saya lakukan. Dan kalau adik-adik udah ketik tuh pelayanan apa aja yang adik-adik bisa lakukan di komen, nanti kasih lihat sampai dengan hari Rabu. Nah nanti yang sudah komen, nanti kasih akan kasih hadiah di minggu kedua bulan Maret ya adik-adik. Komen yang banyak ya, biar kasih juga tahu kira-kira selain pelayanan yang tadi kasih sebutin, pelayanan apa adik ya yang bisa adik-adik lakukan. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan minggu ini, biar kita aku bisa melayani, seperti judul temanya, aku bisa melayani. Nah, biar kita semua bisa melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita. Dan terlebih kita boleh melayani Tuhan supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan ya adik-adik. Nah, sekarang kita lipat tangannya, kita mau tutup firman Tuhan ini dengan berdoa bersama ya adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada saat minggu ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang singkat. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sungguh melayani-Mu dengan penuh sukacita, yang sungguh melayani-Mu dengan hati yang tulus ya Bapak. Bukan
bukan karena kami ingin dinilai oleh orang lain, bukan karena kami ingin dipuji orang Tuhan, tapi biarlah semata-mata pelayanan yang kami lakukan Tuhan Yesus itu untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Pakai Tuhan Yesus setiap kami anak-anak sekolah minggu yang ada, sedari kami kecil Tuhan, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu, untuk kami boleh melayani-Mu dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan sekolah minggu pada pagi hari ini ya Bapak, memberkati setiap guru-guru sekolah minggu ya Bapak, terlebih Engkau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Berikan kami semua kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Puji-pujilah Engkau Allah kami, dan kami sudah berdoa dan kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.